Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, makanan bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi juga tanda kebesaran Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebut berbagai makanan dan buah-buahan, bukan sekadar untuk dikenali saja, tapi untuk direnungi hikmahnya. Mari kita jelajahi satu persatu makanan yang Allah abadikan dalam kitabnya, beserta ayat dan pelajarannya. Kurma, makanan penuh berkah. Allah menyebut kurma dalam surah Maryam ayat 25, ketika Maryam melahirkan Nabi Isa. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Hikmahnya, kurma adalah buah penuh energi, menenangkan, dan menjadi makanan utama yang menguatkan Maryam di saat sulit. Dari sini kita belajar, Allah selalu memberi kekuatan melalui rezeki yang sederhana, tapi penuh manfaat. Zaitun, pohon yang diberkahi. Dalam surah At-Tin ayat 1, Allah bersumpah, demi buah tin dan zaitun. Zaitun juga disebut sebagai syajaratin mubarakah atau pohon yang penuh berkah dalam surah An-Nur ayat 35. Hikmahnya, zaitun adalah simbol keberkahan. Minyaknya bermanfaat untuk kesehatan, obat, dan bahkan digunakan sebagai penerangan di masa lalu. Anggur, nikmat dunia dan surga. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 19, Allah berfirman, lalu kami tumbuhkan untukmu dengan air itu kebun-kebun kurma dan anggur, di dalamnya kamu memperoleh buah-buahan yang banyak. Hikmahnya, anggur adalah buah nikmat yang Allah sediakan di dunia, sekaligus disebut sebagai buah surga. Mengingatkan kita bahwa nikmat dunia hanyalah bayangan kecil dari nikmat akhirat. Delima, simbol keindahan. Allah menyebut delima dalam surah Ar-Rahman ayat 68. Di dalam keduanya ada buah-buahan, kurma, dan delima. Hikmahnya, delima adalah lambang keindahan dan kesegaran. Allah mengingatkan bahwa nikmat surga lebih indah dan lebih sempurna dari segala yang kita lihat di dunia. Buah tin, buah yang diabadikan dalam sumpah Allah. Surah At-Tin ayat 1 berbunyi, demi buah tin dan zaitun. Hikmahnya, tin adalah buah yang kaya manfaat untuk tubuh, baik untuk pencernaan, kesehatan, dan kekuatan. Sumpah Allah dengan buah ini menunjukkan betapa mulianya ciptaannya, sekecil apapun itu. Madu, obat dari Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah berfirman, dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Hikmahnya, madu adalah makanan sekaligus obat. Allah mengajarkan bahwa penyembuhan bisa datang dari alam, dari sesuatu yang sederhana, sebagai bukti rahmat-Nya. Susu, minuman murni dari Allah. Surah An-Nahl ayat 66 menyebut, dari perut ternak itu, kami berikan kepadamu minuman berupa susu yang murni, mudah ditelan, dan menyenangkan bagi orang yang meminumnya. Hikmahnya, susu adalah minuman alami penuh gizi. Allah mengingatkan, dari sesuatu yang sederhana, Dia keluarkan rezeki yang menyehatkan manusia. Air, sumber kehidupan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka tidakkah mereka beriman? Hikmahnya, air adalah dasar kehidupan. Tanpa air, bumi akan mati. Allah mengingatkan bahwa kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan bergantung penuh pada rahmat-Nya. Biji-bijian dan gandum. Dalam surah Abasa ayat 27-29, Allah berfirman, kami tumbuhkan biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma, kebun-kebun yang lebat. Hikmahnya, biji-bijian seperti gandum dan padi adalah makanan pokok manusia. Allah menunjukkan bahwa rezeki kita bertingkat-tingkat, dari buah manis hingga makanan pokok yang jadi penopang hidup. Sayuran dan herba. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Bani Israel berkata, kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia mengeluarkan bagi kami sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Hikmahnya, manusia sering lupa bersyukur, meminta yang banyak padahal Allah sudah memberi yang cukup. Pelajarannya, jangan serakah, hargai nikmat sederhana yang Allah beri. Sahabat beriman, begitu banyak makanan dan buah-buahan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dari kurma, zaitun,
anggur, delima, tin, madu, susu, air, hingga biji-bijian dan sayuran. Semuanya adalah nikmat yang seharusnya membuat kita tunduk dan bersyukur. Allah ingin kita belajar bahwa setiap gigitan makanan bukan hanya rezeki, tapi juga tanda kebesarannya. Maka jangan pernah lupa untuk makan yang halal, baik, dan penuh rasa syukur. Semoga kita menjadi hamba yang pandai menghargai nikmat Allah, sekecil apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.